Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam sayuran merupakan kegiatan yang cukup menyenangkan. Ada banyak jenis sayuran yang dapat dibudidayakan di rumah maupun di kebun. Manfaat menanam sayur sendiri di rumah sangat banyak. Salah satunya adalah menghemat biaya atau pengeluaran kita sehari-hari. Bayangkan saja, jika kita memiliki pekarangan di rumah, kemudian ditanam semua jenis sayuran, dari sayuran kecil sampai sayuran yang besar, sudah dapat dipastikan kita akan menuai hasil dari menanam sayuran tersebut. Seperti halnya yang kami lakukan di rumah. Meskipun memiliki pekarangan kecil, tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk menanam sayuran. Karena memang hobi dari kami adalah menanam sayuran, tanaman, dan juga jenis buah-buahan lainnya. Berdasarkan jenis-jenisnya, sayur-sayuran memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Tentu untuk memudahkan serta mensukseskan upaya budidaya, penting bagi kita untuk mengetahui benih yang ingin dibudidayakan serta teknik pembudidayaannya. Nah, Sobat Taman Inspirasi, di video sebelumnya kami pernah mengunggah tentang tanaman sayuran apa saja yang cocok dibudidayakan di lahan yang sempit. Nah, kali ini kami akan melanjutkan beberapa jenis dari tanaman sayuran tersebut. Secara umum, teknik budidaya tanaman sayuran apapun memiliki kesamaan. Nah, berikut ini beberapa manfaat jenis tanaman sayuran tersebut dan juga cara budidayanya. Bayam merah dan juga bayam hijau. Ada dua jenis bayam yang populer, yaitu bayam merah dan juga bayam hijau. Bayam hijau dan merah sama-sama memiliki manfaat baik bagi tubuh karena merupakan sumber kalsium, vitamin A, vitamin E, dan juga vitamin C, serta serat dan juga beta-karoten. Selain itu, bayam juga memiliki kandungan zat besi yang tinggi untuk mencegah anemia. Kandungan kalsium dalam bayam juga dapat mencegah pengapuran tulang. Bayam merah dan juga bayam hijau sebenarnya sama-sama memiliki manfaat yang baik. Perbedaan dari kedua bayam ini hanya pada warnanya. Bayam hijau memiliki kandungan klorofil dan beta-karoten lebih tinggi daripada bayam merah. Sedangkan bayam merah mengandung beta-sianin dan antosianin pigmen alami yang lebih tinggi daripada bayam hijau. Bayam hijau dan merah mempunyai sifat antioksidan, anti kanker, anti hipertensi, dan juga anti-hiperglikemik. Dengan antioksidan yang tinggi, bayam hijau dan merah memiliki manfaat anti-aging yang sama kuat. Namun, warna bayam yang lebih gelap, baik itu merah maupun hijau, memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang lebih tinggi. Secara umum, bayam dapat meningkatkan kinerja ginjal dan melancarkan pencernaan. Daun bayam digunakan untuk membersihkan darah sehabis bersalin, memperkuat akar rambut, serta mengobati tekanan darah rendah, kurang darah atau anemia, dan gagal ginjal. Selain itu, sayur bayam memiliki khasiat untuk mencegah hilangnya penglihatan akibat usia yang menua. Bayam memiliki periode tanam yang relatif singkat, apalagi untuk tujuan komersial sebagai bayam cabut. Bayam merupakan tanaman yang mudah ditanam dan cepat mengeluarkan hasil. Tanah liat gembur, ringan, dan juga berpasir yang kaya dengan bahan organik sesuai ditanam dengan bayam, dengan pH antara 5,5 sampai 6,5, serta memiliki drainase yang baik. Budidaya tanaman bayam akan lebih efektif bila dilakukan tanpa proses penyemaian terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan adalah tanaman ini membutuhkan cahaya matahari yang cukup. Untuk suhu ideal tanaman bayam adalah sekitar 16 derajat sampai 20 derajat Celcius dan kelembapan udara yang sedang. Ketika datang musim hujan, biasanya bayam tidak bisa tumbuh dengan baik jika ditanam di lahan yang terbuka, karena daun bayam mudah rusak terkena air hujan secara terus-menerus. Dalam menanam bayam, perawatan dan pengaturan air merupakan faktor penting penentu keberhasilan panen. Oleh karena itu, ketika awal benih ditebar, perawatan harus sudah dilakukan dengan optimal. Budidaya bayam sudah mulai bisa dipanen ketika berusia 20 hari sejak masa tanam, atau tingginya tanaman sekitar 20 cm. Sawi pagoda atau takecai. Sawi tentu saja memiliki bermacam-macam jenis. Salah satunya adalah sawi pagoda, yang dikenal juga dengan nama yaitu takecai atau tatsoi.
Sawi pagoda ini memiliki bentuk dan warna yang unik, yaitu selain bentuk daunnya yang oval, sawi pagoda ini juga memiliki warna hijau pekat yang sangat mencolok, serta bagian batang dan daun yang renyah. Bentuk daunnya yang mungil dan berjejer ke atas membentuk kerucut, mirip sekali dengan bentuk bangunan pagoda. Sangat cantik untuk dipandang maupun difoto dan rasanya tak lengkap kalau sebagai pecinta tanaman, tapi tidak menanam sayuran ini. Apalagi tanaman ini termasuk mudah yang dirawat, tidak rewel dan tahan panas. Sawi pagoda atau takecai memiliki banyak sekali kandungan yang baik untuk kesehatan. Zat kimia ini antara lain alkaloid, kalium, iodium, dan zat samak. Manfaat sawi pagoda untuk kesehatan ada banyak sekali. Di antaranya mengandung vitamin B kompleks yang merupakan sekelompok vitamin B yang antara lain terdiri dari niacin, asam folat, dan juga riboflavin. Persyaratan tumbuh dari sawi pagoda. Sawi pagoda cocok tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Di tanah yang gembur, cukup dengan sinar matahari, aerasi sempurna atau tidak tergenang dengan air, dan juga pH tanah berkisar 5,5 sampai 6. Suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman ini adalah 20 derajat sampai 28 derajat Celcius. Biji disemai dalam keadaan gelap atau tidak mendapatkan cahaya sedikit pun. Setelah 2 hari, benih akan mengeluarkan sprout. Lalu sekitar hari ke-9 sampai ke-10, tanaman ini akan keluar daun sejatinya atau berdaun 4 helai. Untuk penanaman dengan polybag atau pot, disarankan untuk menambahkan kokopit yang mampu menyimpan cadangan air. Media untuk penanaman menggunakan polybag atau pot, kami menggunakan tanah, pupuk kompos, dan kokopit, dan ternyata hasilnya pun sangat memuaskan. Untuk yang tidak suka ribet, juga bisa menggunakan pupuk organik. Nutrisi yang digunakan pada tanaman sawi pagoda bisa menggunakan nutrisi AB mix. Pestisida yang diberikan untuk membasmi hama-hama pada sawi pagoda adalah pestisida nabati seperti bawang putih dan daun pepaya. Pakcoy. Berbeda lagi dengan tanaman yang satu ini, pakcoy ialah salah satu sayuran dari keluarga sawi yang berasal dari Cina. Yang membedakannya dengan sawi lain ialah batangnya yang lebih lunak, dengan tinggi tanaman yang lebih pendek dan daun yang lebih lebar. Pakcoy juga dikenal dengan nama sawi sendok. Masyarakat menyukai sayur jenis ini karena tidak butuh waktu lama dalam memasaknya, dan rasanya yang renyah dan juga tidak pahit. Bahkan ada rasa manisnya. Ternyata selain rasanya yang enak, pakcoy merupakan sayuran yang kaya akan khasiat. Nah, berikut ini adalah manfaatnya. Untuk menjaga kesehatan mata, pakcoy mengandung vitamin A yang sangat tinggi. Hal ini karena dalam pakcoy terdapat beta-karoten, zeaxanthin, dan juga lutein yang bermanfaat untuk kesehatan mata. Meningkatkan kekebalan tubuh. Pakcoy juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Hal ini karena kandungan vitamin C yang tinggi. Dalam satu gelasnya mengandung 44,2 mg atau sekitar 74% vitamin C. Syarat tumbuh tanaman pakcoy. Pakcoy dapat tumbuh pada daerah tropis dan subtropis, baik itu di dataran rendah maupun dataran tinggi, asalkan tanah untuk menanam sayuran tersebut kaya akan unsur hara dan juga tersinari oleh sinar matahari serta terdapat air yang cukup. Tanah untuk menanam setidaknya memiliki pH sekitar 5,5 sampai 6. Untuk cara budidaya dan perawatannya tidak jauh beda dengan tanaman sawi pada umumnya, baik persiapan lahan, pembibitan, penanaman, dan juga pemeliharaan. Pakcoy adalah jenis tanaman yang sangat bergantung pada air, maka harus dilakukan penyiraman secara teratur, terutama saat musim kemarau. Pakcoy dapat dipanen ketika sudah berumur 28-30 hari setelah penanaman tergantung cuaca, bibit, serta perawatannya. Pemanenan untuk konsumsi sendiri dapat dilakukan memotong bagian sawi yang terluar atau yang sudah tua. Tapi kalau untuk dipasarkan biasanya dengan cara dipotong. Seledri. Di balik kelezatan dan keharuman rasa serta aroma daun seledri, ternyata tersimpan berbagai manfaat sakral bagi kesehatan. Kemudian, apa saja manfaat dan khasiat daun seledri itu? Daun seledri berkhasiat untuk kesehatan dan kecantikan Anda karena bisa membantu menurunkan berat badan.
Antioksidan yang berfungsi mencegah kanker, melindungi tubuh dari risiko sakit, dan meningkatkan daya imunitas tubuh. Kaya akan kandungan gizi dan nutrisi seperti vitamin C, asam folat, niacin, dan riboflavin yang baik untuk metabolisme tubuh. Kalsium yang baik untuk pertumbuhan dan menjaga tulang dari risiko osteoporosis. Kalium untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Cara budidaya seledri. Budidaya tanaman seledri sangat mudah, asalkan tempat Anda mendapatkan sinar matahari yang cukup dan tidak berlebih dengan tingkat kelembapan yang baik pula. Ada dua cara untuk menanam tanaman seledri. Pertama dengan cara biji. Ini dikenal sebagai cara generatif. Kedua dengan cara memisah dari anakan, yaitu dikenal dengan cara vegetatif. Media tanam harus benar-benar subur. Sebaiknya gunakan dari tanah kompos hasil dari sampah tumbuhan. Sebarkan bibit di lahan atau di polybag. Siram pagi dan juga sore hari. Jika sudah berumur 1 minggu, cukup siram 3-4 kali dalam seminggu. Tunggu sampai layak untuk dipetik. Untuk cara vegetatif, pisahkan anakan dari indukan dan tanam lagi di media tanam yang lain. Begitu seterusnya. Mudah sekali bukan? Pemanenan seledri tidak sekali lalu selesai. Seledri bisa dipanen dengan menyisakan umbinya agar umbi tersebut nantinya tumbuh lagi. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga masa produktif seledri habis dan harus diganti dengan bibit yang baru. Dengan menanam sayur sendiri, maka kita akan lebih percaya akan kesehatan dan kesegaran sayuran yang akan kita konsumsi itu. Jika kita beli di pasar, belum tentu sayuran tersebut sehat. Terkadang banyak petani yang lalai dalam menggunakan pestisida, sehingga jika dikonsumsi akan membahayakan tubuh kita. Dengan penataan tanaman yang asri akan menghasilkan lingkungan yang serasi dan juga indah, sehingga sedap dipandang oleh mata. Kemudian mendatangkan kenyamanan bagi penghuninya, dan akan mendapatkan kondisi lingkungan yang estetis. Jadi, apalagi yang Anda ragukan? Meskipun lahan yang Anda miliki sempit, tetapi Anda bisa menggunakan cara-cara yang mudah untuk menanamnya. Bisa menggunakan metode vertikultur, hidroponik maupun dengan menggunakan lahan yang minimalis. Selamat mencoba dan semoga sukses. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat dari Taman Inspirasi. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar dalam aktivitas kita selalu mendapatkan berkah darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.